Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk ke materi manajemen sumber daya manusia proyek ya, atau manajemen SDM proyek. Merupakan knowledge area manajemen proyek yang ke-6 ya. Sumber daya manusia saya pikir paling penting ya di antara semua knowledge area ya. Banyak eksekutif perusahaan berkata orang itu adalah aset yang terpenting ya bagi kami, karena oranglah yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dari organisasi atau proyek. Sumber daya manusia bidang IT ini selalu ada ya, selalu ada kebutuhan. Hampir semua organisasi sekarang ini bisa mempekerjakan tenaga TI. Hampir semua institusi itu selalu memiliki tenaga di bidang IT. Dan SDM bidang IT itu sekarang ya, sampai sekarang ya, sudah 2 dekade terakhir selalu masuk 10 besar profesi paling dicari ya, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri ya. Terkait SDM, pengeluaran IT di Indonesia itu mencapai 11,9 miliar US dollar ya, dan terbesar di Asia. Ini tahun 2018 ya, ini data saya kemarin. Nah, proses manajemen sumber daya manusia proyek itu ada 4 bagian di sini ya, mulai dari merencanakan SDM-nya, kemudian membentuk tim proyeknya, membangun tim proyeknya, dan mengelola tim proyeknya ya. Kalau kita mengelola proyek ya, mulai dari merencanakan, bentuk tim, bangun tim, dan mengelola tim ya. Nah, memanfaatkan orang yang terlibat dengan proyek secara efektif itu prosesnya meliputi ini tadi ya, yang sudah disampaikan: perencanaan SDM, bentuk tim proyek, mengembangkan tim proyek, dan juga mengelola tim proyek ya. Jadi membentuk tim itu tidak sama dengan mengembangkan ya. Jadi kalau membentuk tim itu mendapatkan personel yang dibutuhkan, sedangkan mengembangkan tim itu kita membangun keterampilan ya. Barangkali kita berikan training dulu sebelum kita mulai masuk dalam pekerjaan. Kemudian untuk mengelola itu kita melacak kinerja anggota tim, memotivasi tim kita, memberikan umpan balik yang tepat waktu, kemudian juga menyelesaikan masalah dan konflik ya, termasuk mengkoordinasikan perubahan untuk meningkatkan kinerja dari proyek. Nah, kita mulai dengan perencanaan sumber daya manusia ya. Ini meliputi proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan pekerjaan, tanggung jawab, keterampilan yang dibutuhkan, melaporkan hubungan, dan menciptakan rencana manajemen staf proyek. Biasanya kita mulai dari perencanaan organisasi ya, di mana meliputi kegiatan identifikasi dan dokumentasi pekerjaan, tanggung jawab, dan juga melaporkan hubungan proyek ya. Sebelum lebih dalam ke perencanaan SDM, kita awali dengan bagaimana mengelola manusia ya. Jadi psikolog dan ahli teori manajemen itu telah mencurahkan banyak sekali penelitian dan juga pemikiran di bidang pengelolaan sumber daya manusia di tempat kerja. Kunci pentingnya terkait dengan manajemen proyek itu ada namanya teori motivasi, kemudian ada pengaruh dan kekuasaan, dan yang ketiga adalah efektivitas. Nah, kalau kita masuk ke teori motivasi, ada namanya Maslow Hierarchy of Needs. Jadi Maslow berpendapat bahwa manusia punya kualitas unik yang memungkinkan mereka membuat pilihan yang independen, sehingga mereka memberi kendali atas takdir mereka. Jadi Maslow mengembangkan hierarki kebutuhan yang menyatakan bahwa perilaku orang itu dipandu atau dimotivasi oleh urutan kebutuhan ya. Nah, jadi kalau menurut Maslow ini, yang dari gambar ini kebutuhan yang bisa memotivasi orang ya. Jadi yang pertama, kebutuhan terendah adalah kebutuhan akan makan dan minum. Ini dinamakan physiological need ya. Kebutuhan makan dan minum ini kebutuhan paling dasar. Kemudian physical safety, economic security ya. Physical safety ini ya memiliki rumah lah ya. Kemudian ada pendapatan ya. Ada pendapatan rutin kayak gaji ya hidup pas-pasan lah, cukup ya. Nah, kemudian namanya safety need ya, kebutuhan akan keamanan ya. Kemudian yang naik lagi di level ketiga itu social need ya, kebutuhan akan diterima,
kebutuhan akan cinta, kebutuhan akan kasih sayang, ya, keterkaitan dengan relasi dengan orang, dengan grup, dengan kelompok, ya. Nah, ini namanya social need, ya, kebutuhan akan sosial, faktor sosial. Kemudian esteem, ini kebanggaan, ini recognition, prestige, status. Jadi ini orang kalau sudah strata sosialnya tinggi, dia mau dikenal, ya, dia mau memiliki prestise, dia ingin punya status yang dikenal oleh masyarakat, ya. Dan yang terakhir, yang paling tinggi yang memotivasi orang adalah self actualization, ya, kebutuhan akan aktualisasi diri, ya. Jadi ini biasanya orang-orang yang sudah tidak ada masalah dengan masalah finansial, ya, mereka men-challenge dirinya sendiri, ya, memberikan peluang-peluang untuk inovasi dan kreativitas, ya. Ini biasanya bos-bos manajemen yang level atas, yang kayak orang-orang yang sudah memiliki perusahaan besar. Dia hanya ingin melakukan aktualisasi diri, ya, kayak Bill Gates, dia menjadi filantropi, ya, kayak Mark Zuckerberg, ya, dia mencari hal-hal yang, ya, di luar dari hobi orang-orang kebanyakan. Nah, itu semua dorongan motivasi berdasarkan kebutuhan, ya, teori dari Maslow. Nah, ada lagi teori berikutnya yang namanya teori motivasi Herzberg, ya. Jadi dibilang Herzberg motivational hygiene factor. Jadi faktor motivasi itu prestasi, pengakuan, pekerjaan, tanggung jawab, ya, kemajuan dan pertumbuhan, ya. Nah, ada namanya hygiene factor, ya. Hygiene factor ini ya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, ya. Nah, hygiene faktornya gaji lebih banyak, ya, motivatornya itu achievement, ya, pencapaian. Lebih banyak pengawasan, motivatornya itu recognition, pengenalan, ya. Lebih banyak atraktif work environment, lebih banyak aktif di dalam lingkungan kerja, itu motivatornya, ya, pekerjaan itu sendiri. Computer or other required equipment, yaitu penggunaan perangkat-perangkat, ya, itu motivatornya adalah tanggung jawab, ya. Kemudian motivator untuk manfaat kesehatan, ya, kayak asuransi itu masuk dalam kategori motivator yang levelnya sudah tinggi. Kemudian motivasi untuk pertumbuhan itu kita masuk dengan training, ya. Jadi untuk bertumbuh dari sisi kualitas kita butuh training. Nah, ini teori motivasinya Herzberg, ya. Jadi faktor hygiene itu menyebabkan tidak puasan jika hal itu tidak ada, ya. Jadi kalau gaji tidak naik misalnya, orang mulai malas-malas kerja, ya. Pengawasannya kurang, orang akan malas bekerja, ya. More supervision itu lebih banyak pengawasan, ya. Lingkungannya itu tidak menarik, itu berarti, ya, masalah pekerjaannya itu sendiri, ya. Dan seterusnya. Nah, selain tadi motivasi, kita masuk lagi masalah pengaruh dan kekuasaan, ya. Jadi cara pengaruh adalah bagaimana cara kita mempengaruhi orang untuk apakah dia sukses atau gagal, ya. Kemudian ada namanya kekuasaan, ya, power yang kita pakai. Nah, 9 cara Tim dan Willman, ya, terkait dengan pengaruh ini, ya. Jadi orang mempunyai pengaruh itu karena dia punya otoritas, ya, dia dikasih jabatan, ya. Sama juga dia dikasih penugasan sehingga dia harus mempunyai pengaruh di situ, ya. Kemudian dia memiliki anggaran sehingga dia memiliki pengaruh. Dia promosi, ya, jadi promosi untuk kenaikan pangkat kalau di swasta itu namanya promosi, ya. Yaitu mempengaruhi kinerja orang supaya bisa cepat dipromosikan. Apalagi yang mempengaruhi uang, ya sudah pasti, ya, orang bekerja juga banyak yang karena alasan utamanya uang, ya. Kemudian ada juga orang yang takut melakukan kesalahan karena apa? Karena ada penalti, ada hukuman, ya. Ada juga orang pengaruh dengan tantangan kerja, dia lebih suka
Kalau ada tantangan-tantangan dia lebih senang ya, kalau memang ada pekerjaan-pekerjaan yang menantang. Kemudian keahlian juga itu berpengaruh ya. Orang yang lebih ahli itu lebih berpengaruh daripada orang yang kurang ahli ya. Contohnya kalian misalnya ada temannya yang pintar di antara kalian semua, itu pasti dia lebih punya pengaruh daripada Anda yang tidak memiliki kepintaran misalnya. Ya, atau ada yang misalnya jadi pemimpin organisasi di suatu lembaga kemahasiswaan, itu lebih punya pengaruh dibanding Anda yang tidak memiliki posisi di lembaga kemahasiswaan. Kemudian yang mempengaruhi lagi persahabatan. Pertemanan juga ini adalah hal yang bisa mempengaruhi ya. Kalau kita punya sahabat, kita punya teman, kita mudah minta tolong dengan mereka dibanding kalau kita tidak berteman. Nah, cara mempengaruhi ya untuk sukses ataupun gagal. Jadi kalau kita memiliki keahlian ya, jadi seperti manajer proyek. Manajer proyek yang ahli itu lebih dihormati daripada manajer proyek yang kurang ahli. Ya. Ya, kemudian juga proyek itu mungkin lebih berhasil kalau manajer proyek memberikan tantangan, ya, memberikan tantangan kerja. Ya, cara dia mempengaruhi adalah memberikan tantangan. Bisa enggak kamu selesaikan ini program dalam waktu 1 minggu? Kita sekarang deadline 1 minggu. Anda harus bisa ini menyelesaikannya dan saya yakin Anda bisa. Nah, itu kata-kata manajer proyek untuk memotivasi ya. Nah, proyek itu kalau lebih mungkin gagal ya kalau manajer proyeknya selalu bergantung pada wewenang ya. Selalu pada kekuasaan. Dia tidak bisa memotivasi tapi dia cuma bisa memerintah ya. Orang yang cuma bisa memerintah tanpa bisa memotivasi itu biasanya otoriter ya biasanya. Kemudian juga dia selalu tergantung dengan uang. Sini ke sana kemari ya harus uang. Segala sesuatunya harus diselesaikan dengan uang. Dia tidak mampu bekerja kalau dia tidak punya uang. Nah, kemudian ada juga yang tipikal manajer proyek yang cuma suka marah-marah. Sedikit-sedikit dihukum pegawainya, sedikit-sedikit dihukum stafnya ya. Nah, ini juga yang bisa mempengaruhi kegagalan ya, membuat gagal dalam suatu proyek. Kemudian kita masuk ke faktor ketiga, kekuasaan. Jadi kekuasaan ini adalah kemampuan potensial untuk mempengaruhi perilaku dan membuat orang melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak akan mereka lakukan atau tidak ingin mereka lakukan. Jadi ya kita punya kekuasaan meliputi kita bisa memaksa orang karena kita memiliki kekuasaan ya. Kekuasaan yang sah kita bisa kalau dengan misalnya kita pejabat tinggi di suatu departemen, kita memiliki kekuasaan yang sah dan kita bisa mengatur orang-orang, menempatkan orang-orang yang memang kita rasa bagus ya. Tapi kita juga bisa menyingkirkan orang-orang yang menurut kita kurang bagus ya. Kemudian keahlian juga memberi kita kekuasaan ya. Kalau kita ahli, otomatis posisi kita biasanya ditempatkan di tempat yang lebih baik daripada yang belum ahli. Kita bisa menyuruh orang-orang yang belum ahli, ya, kita bisa melatih orang-orang yang belum ahli dan juga sekaligus punya kekuasaan terhadap mereka. Nah, apalagi yang bisa menjadi kekuasaan? Penghargaan, ya, dengan memberikan penghargaan. Penghargaan ini merupakan kekuasaan juga, ya. Orang mau bekerja keras, orang mau disiplin, orang mau misalnya melakukan lebih banyak penelitian, ya, itu karena apa? Karena mereka mengejar penghargaan, ya. Kemudian kekuasaan juga itu bisa menjadi acuan atau contoh, ini yang paling bagus ya. Jadi contoh kekuasaan yaitu adalah contoh yang baik sehingga bawahannya bisa mencontohnya. Nah, yang berikutnya, manajer proyek itu bisa menerapkan kebiasaan untuk meningkatkan efektivitas proyek, ya. Jadi kalau Anda seorang manajer proyek, jadilah manajer proyek yang efektif. Bagaimana yang dibilang efektif? Bersikap proaktif, ya. Jangan menunggu kalau ada masalah langsung diselesaikan. Kalau ada masalah langsung dibereskan, ya. Kalau ada gangguan atau apa langsung diselesaikan. Jadi ada problem langsung diselesaikan. Bahkan barangkali sebelum problem itu muncul,
si manajer proyek sudah harus siap-siap mengantisipasinya. Kemudian mulailah dengan memikirkan akhir ya. Ini biasanya pimpinan dibilang memikirkan akhir kayak memiliki visi ya, memiliki visi dan misi. Ya, jadi kita mau endingnya bagaimana, jadinya seperti apa. Nah ini nanti menjadi target kita ya, visi kita seperti apa, kita mau seperti apa ke depannya. Kemudian tetap utamakan hal yang pertama. Hal yang pertama apa ya? Yang pertama itu sesuatu langkah awal itu langkah 1000 langkah selalu dimulai dengan langkah pertama. Nah itu namanya utamakan hal pertama. Karena kita tidak akan melangkah kalau tidak melakukan langkah pertama. Nah, kemudian selalu pikirkan win-win solution ya. Jadi seorang manajer proyek itu selalu berpikir win-win solution. Jangan ada yang dikorbankan ya. Selalu harus bermanfaat bagi satunya dan bermanfaat juga bagi lainnya ya. Carilah dulu untuk memahami lalu untuk dipahami ya. Jadi ego kita harus ditekan. Jangan berharap tim kita memahami kita, tapi mulailah dulu dengan memahami tim kita, baru nanti tim kita dengan sendirinya akan berusaha memahami Anda sebagai seorang manajer proyek. Nah, kemudian manajer proyek efektif juga itu bersinergi dengan siapa saja, ya. Dia bisa bekerja sama dan saling menguatkan. Jadi sinergi itu bekerja sama dan saling menguatkan, ya. Itu seorang manajer proyek yang baik, dia selalu bisa bekerja sama dengan siapa saja dan endingnya saling menguatkan. Kemudian yang seorang manajer proyek yang efektif itu selalu mempertajam keahliannya, selalu meningkatkan keahliannya, ya, tidak pernah puas dengan ilmu yang dia miliki sekarang ini. Nah, itulah aspek efektivitas dari sumber daya manusia. Nah, kemudian apalagi manajer proyek yang baik ya, itu harus bisa mendengar dan membangun relasi yang empati. Ya, banyak orang pintar itu yang cuma bisa bicara, tapi kemampuan mendengarnya itu minim. Ya. Manajer proyek yang baik itu harus bisa menjadi pendengar yang empatik. Yang empatik itu bukan cuma sekedar mendengarkan, tapi juga memperhatikan. Ya. Dan mereka mendengarkan dengan tujuan memahami dan mengerti. Ya, bukan cuma orang sekedar mendengar saja. Ya. Jadi sebelum Anda dapat berkomunikasi dengan orang lain, Anda harus punya hubungan yang harmonis. Ya. Hubungan harmonis, sesuai, selaras atau kesamaan ya. Sangat susah memimpin, misalnya kita memimpin orang yang pernah berkonflik dengan kita, itu termasuk susah. Dan kalau ada kondisi kayak begitu, Anda harus memperbaiki dulu hubungan baru Anda memimpin, karena ya masalah harmonisasi nanti susah terjadi. Kemudian ada istilah mirroring ya, pencocokan perilaku tertentu dari orang lain. Ini teknik untuk membantu hubungan yang baik ya. Jadi siapa sih yang cocok dengan ini ya, misalnya orang ini pendiam, orang ini banyak bicara, mungkin bagus disatukan ya. Yang ini teliti, yang satunya pekerja keras, ini juga mungkin bagus disatukan ya. Nah, para profesional di bidang TI perlu mengembangkan keterampilan untuk mendengarkan secara empati ya dengan orang lain supaya meningkatkan hubungan dengan tim dan juga stakeholder atau pemangku kepentingan lainnya. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam memotivasi orang ya, dalam mengorganisasi sumber daya manusia. Nah, sekarang kita masuk langsung ke perencanaannya ya. Perencanaan SDM itu meliputi mengidentifikasi dan mendokumentasikan peran orang-orang dalam proyek, tanggung jawab dan melaporkan peran dan tanggung jawabnya ya orang-orang dalam proyek, serta melaporkan hubungan antar orang-orang dalam proyek tersebut. Nah, biasanya dalam perencanaan SDM itu outputnya itu bagian organisasi proyek ya. Jadi sudah ada posisinya dan juga tanggung jawabnya. Kemudian ada juga yang namanya rencana manajemen kepegawaian ya. Kemudian matriks tanggung jawab penugasan, histogram sumber daya. Ini semua output dari perencanaan SDM ya. Nah, ini contoh bagian organisasi ya, manajer proyek, wakil manajer proyek, teknisi, test group, pemimpin teknis, penjaminan kualitas, manajemen konfigurasi, subproyek manajer 1, subproyek manajer 2, subproyek manajer 3 ya.
tim 123, tim 12, tim 12. Ya, ini contoh bagan organisasi proyek TI ya. Nah, kemudian atau kalau misalnya proyeknya itu dalam suatu institusi yang memang kerjanya mengerjakan proyek, maka kepegawaian yang mengatur ya, manajemen kepegawaian yang mengatur dan menjelaskan bagaimana orang akan ditambahkan atau dilepaskan dari tim proyek ya. Histogram sumber daya manusia adalah bagian kolom yang menunjukkan jumlah sumber daya yang ditugaskan ke proyek dari waktu ke waktu ya. Kita melakukan penilaian dan evaluasi terhadap SDM proyek, melakukan koordinasi dengan pimpinan atau manajer proyek dalam penyusunan kebijakan menempatkan sumber daya manusia. Nah, ini contoh histogram ya, histogram dari SDM. Yang hitam itu level manager, kita cuma butuh 1 orang. Yang garis-garis ini bisnis analis ya. Bisnis analis itu kebutuhan kita seiring waktu dia akan menurun ya. Yang tadinya kita butuh 2 orang, nanti di 3 bulan terakhir kita cuma butuh 1 orang ya. Kemudian yang putih itu adalah programmer ya, kita butuh programmer misalnya 1 orang di situ. Tapi di Maret ini di puncak-puncaknya kita butuh 4 orang ya. Kita butuh 4 orang, di April juga tetap 4 orang, di Mei tetap 4 orang, nanti di bagian akhir kita cuma butuh 1 orang. Nah, di technical writer ini bagian dokumentasi ya. Nanti setelah menjelang selesai program dibangun, maka perlu technical writer untuk melakukan dokumentasi. Nah, kemudian ada namanya RAM ya, Responsibility Assignment Matrix ya. Jadi matriks tugas dan tanggung jawab ini ya. Jadi matriks penugasan, matriks yang memetakan pekerjaan proyek seperti yang sudah dijelaskan dalam work breakdown structure kepada orang-orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan seperti yang dijelaskan oleh organization breakdown structure yang tadi ya. Nah, ini juga RAM dibuat dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan proyek yang unik ya. Nah, ini contohnya RAM ya. Jadi System Engineering itu responsible organization unit. Kemudian ada performing organization unit ya. Jadi unit yang bertanggung jawab dan unit yang melakukan pekerjaan ya. Jadi siapa yang bertanggung jawab di System Engineering itu ada bagiannya ya. Jadi sini diatur siapa penanggung jawab di sini, apakah dia cuma bertanggung jawab saja atau dia mengerjakannya saja ya. Jadi ini ada WBS activity, work breakdown structure, kemudian ada OBS unit di sini. Nah, berikutnya setelah kita merencanakan SDM, kita bentuk tim. Nah, untuk membentuk tim ini kita harus mendapatkan orang yang memenuhi syarat. Jadi kalau programmer ya harus punya kualifikasi programmer. Kalau spesialis database punya spesifikasi kualitas untuk pembangunan database ya. Orang analis punya spesifikasi atau kualifikasi analis. Nah, manajer proyek biasanya adalah merupakan orang yang paling pintar di tim atau orang yang paling berpengalaman dalam tim ya. Nah, sehingga dia seharusnya mudah melakukan pekerjaan perekrutan karena dia sudah pengalaman. Biasanya juga dia sudah punya tim. Nah, tim ini aja biasanya dia pakai terus ya. Nah, penting untuk menetapkan jenis dan jumlah orang ya supaya sesuai dengan cost kita nantinya ya. Sesuai dengan cost dan sesuai dengan waktunya. Nah, terkait dengan penggunaan sumber daya atau sumber daya manusia ini mengacu pada jumlah sumber daya individu yang dibutuhkan ya. Nah, terhadap jadwal atau WBS yang kita bikin ya dalam periode waktu tertentu. Nah, penggunaan sumber daya manusia ini juga membantu manajer proyek mengembangkan pemahaman tentang tuntutan proyek terhadap sumber daya organisasi dan jadwal individu. Jangan ada over allocation ya. Lebih banyak sumber daya tersedia daripada yang ditugaskan ya. Kalau kita
di lembaga pemerintahan itu ini paling sering melakukan over allocation. Ya, bentuk panitianya ratusan, yang kerja cuma 5 orang, ya. Panitianya 100 lebih, yang kerja cuma 10 orang. Ya. Nah, ini namanya over allocation, ya. Lebih banyak sumber daya tersedia daripada yang ditugaskan. Nah, setelah membentuk tim juga harus kita kembangkan, ya. Jadi tujuan utama pengembangan tim itu membantu orang-orang bekerja sama secara lebih efektif, ya, untuk meningkatkan kinerja proyek. Dibutuhkan kerja tim untuk berhasil menyelesaikan sebagian besar proyek, karena sulit jika kita mengandalkan hanya satu individu saja. Ya. Jadi mengembangkan tim juga itu sebenarnya juga termasuk mengembangkan sumber daya sumber daya manusianya, ya, kemampuannya. Jadi kita tidak mungkin bekerja sendiri, kita harus bekerja sebagai tim. Nah, kemudian juga kita juga harus melatih, ya. Kalau memang tim kita kurang berpengalaman, ya kita siapkan training, pelatihan, ya, yang bisa membantu orang untuk memahami dirinya mereka sendiri, memahami kompetensinya, dan juga memahami caranya dia bekerja, cara kerja yang lebih baik, ya. Nah, kegiatan membangun tim itu biasa ada tantangan fisik, ya. Kalau kita sekarang trennya itu ada outing, ya. Outing itu pergi kayak liburan, tapi di situ ada tantangan-tantangan fisiknya. Ya. Ada juga kegiatan membangun tim, ya, pergi ke psikolog. Ya. Psikolog pakai ukuran psikolog untuk melatih tim atau membangun tim. Nah, ada yang namanya Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Ini adalah tool populer untuk menentukan preferensi kepribadian, ya, dan membantu rekan satu tim Anda saling memahami. Jadi ini ada 4 dimensinya MBTI, ya. Jadi dia melihat orang itu, ada orang yang ekstrovert, ada orang yang introvert, ya. Orang introvert, ya, orang yang suka menyendiri, ya. Tapi kecenderungannya orang introvert itu dia perfeksionis. Nah, beda sama ekstrovert yang kemana-mana selalu ceria, selalu ribut, selalu banyak bicara, ya. Kemudian ada lagi aspek sensasi dan intuisi, ya. Intuisi itu dia memiliki analisis yang bagus, ya. Dia punya analisis yang bagus. Sedangkan sensasi itu lebih kepada, ya, ingin dilihat sebenarnya, ya. Ingin dilihat, memberikan sensasi, ingin diperhatikan, ya. Kemudian ada juga dimensi berpikir dan merasa, thinking dan feeling, ya. Ada orang yang laki-laki itu lebih dominan berpikirnya, ya, sedangkan perempuan itu lebih dominan perasaannya, ya. Kemudian ada juga penilaian, ada persepsi. Penilaian itu biasa parameternya terukur, sedangkan persepsi itu pandangan personal kita, mirip dengan asumsi, ya. Kemudian NT atau alasan tertarik pada bidang teknologi. Orang-orang IT itu sangat bervariasi, ya. Mulai dari dalam hal tidak ekstrovert atau penginderaan itu intuisi, ya. Oke. Jadi NT itu, N itu intuisi, ya, ini. S sensasi dan intuisi. Dengan orang thinking dengan orang yang punya intuisi itu alasan yang membuat dia tertarik di bidang teknologi, ya. Sedangkan orang IT itu bervariasi sekali, ya. Tapi paling banyak menurut saya yang saya lihat yang betul-betul ahli, ya, IT itu kebanyakan introvert, ya. Nah, profil gaya sosial dari orang ini juga penting untuk diketahui. Jadi orang dianggap berperilaku, terutama di salah satu dari 4 zona perilaku di sini, berdasarkan ketegasan dan daya tanggap mereka, ya. Ada orang tipe penggerak, ya, atau penggerak ini biasanya menjadi leader, ya. Dia bisa menggerakkan orang, dia bisa membuat orang bekerja, ya. Ini leader, tanpa memiliki kekuasaan pun dia bisa membuat orang bergerak bersama, ya.
Kemudian ada tipikal gaya sosial yang ekspresif ya, ini yang tipikal orang ekstrovert ya. Jadi dia sangat ekspresif, kelihatan kalau dia muncul itu kelihatan bahwa dia ada ya. Beda dengan orang yang tidak ekspresif, itu ada tidaknya itu kadang-kadang tidak ada yang perhatikan ya. Kalau orang ekspresif itu begitu dia muncul, dia biasanya langsung jadi pusat perhatian. Kemudian ada juga orang yang tipikalnya analitis ya. Nah, ini yang introvert ini biasanya analitis ya. Kemudian ada gaya sosial orang-orang yang ramah ya. Nah, orang-orang di sudut yang berlawanan, penggerak, ramah dan ekspresif, ini juga sering mengalami kesulitan ya untuk bergaul ya dengan gaya sosial seperti itu. Ya, ini driver penggerak, analytical, ekspresif, amiable itu apa tadi? Ramah ya, amiable. Ya. Jadi ini responsif, merespon diarahkan oleh tugas ya. Kalau task directed responsif, task directed assertiveness ya, kepekaannya di responnya atau kepekaannya itu diarahkan oleh perintah ya, dia diarahkan oleh perintah. Ini dia diminta juga nih tel ini sebab dikasih tahu tentang perintah. Kalau ini people directed responsive, ini merespon berdasarkan arahan orang ya. Kemudian ada juga pakai profil DIS ya, dominant influence ya. DIS itu DIS, influence mempengaruhi, dominasi mendominasi, mempengaruhi, stability, dan C pemenuhan. Cari dia ini ya, kamusnya pemenuhan. Nah, orang-orang di kuadran yang berlawanan itu bisa mengalami masalah dalam memahami satu sama lain ya. Nah, ini profil DIS ya. Oh, ini tadi influence, dominance, red steadiness, green compliance ya. C tadi itu compliance, pemenuhan. Nah, ini biasanya orang yang compliance ini disimbolkan dengan warna biru ya. Dia digerakkan oleh data, dia cukup aware dengan risiko, dia bekerja sendiri lebih bagus, dia lebih menyukai proses dan prosedur, tidak terlalu berkomunikasi atau bersosialisasi ya. Ini typical compliance. Nah, sedangkan typical dominance, red ya, merah, ini langsung orangnya asertif, dia berorientasi pada hasil, dia kompetitif ya, sangat ingin bersaing, dia suka mengambil alih, take control ya, dan selalu ingin menang. Ini tipikal orang dominan ya. Kemudian ada juga typical steadiness ya, ini disimbolkan dengan green, ini orang tenang ini, dia calm ya, dia baik, dia simpatik ya. Dia bisa bekerja sama dengan orang, dia menghindari konflik, pendengar yang baik ya, dan dia sangat suka dengan stabilitas ya, tidak suka dengan resiko yang terlalu tinggi ya, steadiness. Kemudian typical influence yang kuning, ini persuasif ya, dia optimis, dia outgoing, ini juga mirip-mirip sama orang ekstrovert ya. Dia antusias ya, berusaha untuk menang. Dia juga sebenarnya memiliki kemampuan leadership atau memimpin. Oke, nah kemudian kita beralih ke sistem penghargaan dan pengakuan. Ini penting ya untuk memotivasi tim kita. Harus ada penghargaan, kemudian ada juga pengakuan berbasis tim. Nah, kita fokus pada memberi penghargaan pada tim untuk yang sudah mencapai tujuannya. Kalau kita sudah memberikan target, dia bisa mencapai tepat waktu, tepat biaya ya, itu perlu penghargaan. Kemudian juga berikan waktu bagi anggota tim untuk membimbing dan membantu satu sama lain. Jadi dalam tim kita itu biasanya selalu ada senior, ada junior ya. Tugas senior adalah membantu juniornya untuk memahami proyek dengan lebih baik ya. Nah, kemudian kita masuk ke pengelolaan tim ya.
Jadi manajer proyek itu harus memimpin timnya dalam melakukan berbagai aktivitas proyek. Nah, setelah kita menilai kinerja tim dan informasi terkait, manajer proyek harus memutuskan kalau ada perubahan, ini harus kita ajukan ke proyek ya. Jika ada tindakan korektif atau pencegahan, ini harus direkomendasikan. Jika ada pembaruan atau yang diperlukan manajemen rencana proyek atau aset proses organisasi. Jadi ya kita harus memutuskan hal-hal ini dalam proses pengelolaan tim ya. Kalau ada perubahan ya ajukan ya, karena ini kan terkait dengan sumber daya manusia kita. Ada tindakan korektif ya kasih tahu SDM kita. Ada tinggal pembaruan ya informasikan. Nah, tool dan teknik mengelola tim proyek ya, biasanya kita observasi aja, mengamati, kemudian ngobrol, berbincang-bincang dengan tim. Nah, boleh juga kita menggunakan penilaian kinerja ya. Ada juga penilaian yang dilakukan oleh tim evaluasi ya, yang melakukan evaluasi atau tim assessment yang menilai. Kemudian ada teknik dalam manajemen konflik ya, supaya setiap konflik-konflik yang terjadi dalam tim itu bisa kita atasi. Kemudian ada list permasalahan yang selalu harus dibahas bersama untuk mencari solusinya. Nah, nasihat untuk tim proyek, kalau Anda bukan manajer proyek tapi Anda anggota tim proyek, ya, selalulah bersabar dan berbaik hati dengan tim Anda. Ya. Perbaiki masalah daripada sekedar menyalahkan orang lain, ya. Buat pertemuan yang teratur dan efektif. Berikan waktu bagi tim supaya melalui tahap dasar pembangunan tim. Batasi ukuran tim kerja ya menjadi 3 hingga 7 orang saja, jangan terlalu besar anggota timnya. Kesimpulan bagian akhir di sini, manajemen SDM proyek mencakup proses yang diperlukan untuk memanfaatkan orang-orang yang terlibat dalam proyek secara efektif, di mana proses utamanya adalah merencanakan SDM, kita bangun tim proyek, mengembangkan tim proyek, dan terakhir kita mengelola tim proyek. Saya kira demikian untuk materi hari ini. Terima kasih. Minggu depan kita lanjut dengan manajemen resiko proyek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.